Masih di bab jihad bagian yang ke-16. Kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad ini pernah bersabda bahwa kekuatan itu ada pada pemanah. Kekuatan ada di pemanah, tukang panah, tukang tajer. Strategi perang diantaranya kekuatannya adalah pemanah. Kenapa Rasul bahwa kekuatan itu hanya Allah? Tapi di sini Rasulullah justru mengatakan 3 kali kekuatan perang itu ada di pemanah, kekuatan perang itu ada di pemanah, kekuatan perang itu ada di pemanah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu hakikat. Kalau di sini makna majazi. Jadi Rasulullah saja pernah mengatakan kekuatan itu ada di pemanah, bukan di Allah Ta'ala. Karena waktu perang. Jadi kalau ingin kenyang ya makan. Jangan bilang kalau ingin kenyang minta sama Allah supaya kenyang. Tidak bisa. Kalau kita makan ya kenyang, kalau tidak makan ya lapar. Kalau makan tegas kuat, kalau tidak makan loyo. Itu makna kekuatan yang majazi. Hakikatnya ya Allah Ta'ala. Berikutnya wa an Amr bin Absah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu idlun muharraratin. Barang siapa yang memanah dengan busur, dengan panah dalam sabilillah, perang fi sabilillah, maka dia pahalanya seperti memerdekakan budak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi kalau memanah dengan benar dalam perang fi sabilillah, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Dan ini ketika kondisi perang. Jangan asal orang panah bodoh orang lebat tajar ya yokom ya tangkap, tidak boleh begitu. Walaupun orang kafir tidak boleh moro-moro panah di tajar, tidak boleh, tetap tidak boleh. Siapapun saja tidak boleh, kecuali faham agamanya itu memang faham keras, faham teroris. Kalau dalam Islam tidak ada itu ngajak perang dulu, tidak ada. Nabi Muhammad tidak pernah mengajak perang duluan. Tapi nunggu musuh mengajak perang ya dilayani. Kalau tidak ngajak ya tidak. Ketika berhadapan pun Rasulullah enggak nyerang dulu, didiamkan, nunggu musuh nyerang. Kalau sudah musuh nyerang baru dilayani. Jadi Rasulullah itu perangnya pakai akhlak, tidak ada asal membunuh, asal ngebom, dan ada anaknya. Yang ke-54 wa an Abi Yahya Khuraib bin Fatik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu 700 di'fin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk sabilillah. Sabilillah ini ulama beda pendapat. Ada yang sabilillah ini maksudnya adalah perang. Ada ulama mengatakan sabilillah ini adalah maksudnya ya berjuang fi sabilillah, bukan hanya perang. Ya ngajar, ya dakwah di mushola, di masjid, di madrasah. Pokoknya berhubungan dengan Allah Ta'ala, menyembah kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk sabilillah, maka dia dicatat pahala sebesar 700 pahala yang diberikan kepadanya. Jadi nyumbang ke masjid
dicatat 700. Kemudian menyebar kepada pendidikan agama madrasah diniyah dicatat 700 pahala. Ini bagi yang beriman, ini mengamalkan. Kalau dah beriman berarti dia bukan beriman tapi eman. Emankah hartanya untuk disumbangkan? Padahal di sini sudah dicatat oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah akan mendapatkan 700 pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya untuk fi sabilillah. Makanya kita itu kalau memang punya, tidak usah jerek, tidak usah pelit, karena itu pahalanya sampai 700. Pahala 700 ini kalau di dunia ya ada apa-apanya, artinya tak kerasa. Tuh petong atas, benih petok seket kanai, rekan panolong ngator. Jadi sudah 700 ini sudah banyak. Ada yang dibalas dengan 10. Kalau di sini 700. Sudah luar biasa. Hadis yang ke-59 wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari saat fisabilillah, berjuang fisabilillah, maka dia akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Artinya orang yang berjuang fisabilillah sambil berpuasa, maka dia sulit masuk neraka. Begitu maksudnya. Sulit masuk neraka. Tetap puasa, dia itu berjuang fisabilillah. Entah dia juga jihadnya apa, berjuangnya jihad dengan cara perang ketika perang, atau dengan cara memperjuangkan agama Islam. Kondisi puasa, maka dia oleh Allah wajahnya dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Perjalanan 70 tahun keliling dunia itu tidak sampai ya. Keliling dunia itu nggak sampai 70 tahun. Kalau orang Indonesia dulu itu ada yang keliling Asia itu bukan 70 tahun, cuman 2,5 tahun sudah keliling Asia. Jalan kaki, pakai jalan kaki itu ada orang Lumajang itu jalan kaki keliling Asia selama 2,5 tahun. Berarti kalau keliling dunia paling-paling ya 15 tahun, 20 tahun baru selesai. Berarti kan dunia ini sempit. Sempit. Kalau di sini oleh Nabi Muhammad diberi penjelasan, orang yang berpuasa ketika jihad atau berjuang fi sabilillah, maka dia dijauhkan api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. 70 tahun itu tak tahulah di mana ya, tak tahu. Kita tidak bisa ngira-ngira sejauh mana. Pokoknya jauh. Intinya orang yang berpuasa sambil jihad dia sulit masuk neraka. Gitu, intinya begitu. Tapi ya jangan pas tafajang kok area pasah sambil ngecor di masjid. Pas tafajang ya pakun ya fajang itu pakun masjid. Pakun teret di malaikat. Cek tulisan raja tafajang timbang meninggalkan perang. Berikutnya wa an Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis lain Nabi Muhammad ini bersabda begini, barang siapa yang berpuasa kondisi dia berjuang fi sabilillah, maka dia dicipta, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan parit atau jurang pemisah antara dirinya dengan neraka sejauh antara langit dan bumi. Intinya sama.
sulit masuk neraka bagi orang yang puasa dalam jihad fi sabilillah. Tepat bulan puasa kok berjuang di masjid mana engkaplah jadi tukang azan maghrib, jadi imam atau bersih-bersih di masjid, ini juga jihad fi sabilillah, berjuang dalam sabilillah, maka pahalanya luar biasa. Kalau melihat dari ini, insya Allah kita ini tidak ada yang masuk neraka, insya Allah begitu, dan mudah-mudahan begitu. Makanya tidak usah apa ya, tidak usah tidak usah malas-malasan untuk membantu perjuangan fi sabilillah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mbak Oli TV dan Rabu. Beda saya Rabu. 2 minggu. Oh, sudah lama. Sakit tapi saya kondisi. Pulang sakit ya. Sekarang sembuh nih. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaqi rawahu Muslim. Perhatikan ini baik-baik ya, makanya kita jangan malas untuk berjuang ya. Kata Nabi menurut hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mati dan belum pernah ikut perang dan tidak pernah membicarakan perang, maka dia mati dalam kondisi munafik. Coba, kita kan tidak pernah perang ya. Ini saya ulang lagi, perhatikan baik-baik. Barang siapa yang mati dan tidak pernah ikut perang dan tidak pernah bicara soal perang, maka dia matinya kalau mati dalam kondisi munafik. Artinya apa? Saking pentingnya jihad itu sampai Rasulullah mengatakan orang yang mati belum pernah ikut perang dan tak pernah bicara saja tidak pernah, maka dia dalam kondisi munafik. Maka kalau di sekarang tidak ada perang, ya berjuanglah fi sabilillah, bantu masjid, bantu madrasah, bantu pengajian, ikutlah begitu, biar mati kita tidak sampai munafik. Sebab orang kalau sudah tidak pernah ikut berjuang dalam Islam itu, dia itu sebenarnya imannya ya tepes. Gila lah aja, gila orang ngaji, tapi tidak ada pernah kita itu ikut berjuang. Apalagi tukang gembosen, pada orang yang berjuang yang gembosen, wah ini matinya bukan munafik lagi ini, mungkin munafik. Makanya hati-hati kalau ada orang berjuang, bantulah, teka kerja bakti, teka aku beri minum atau beri konsumsi dan lain sebagainya, biar kita matinya tidak mati munafik. Dan kita insya Allah tidak pernah dengar hadis ini, baru sekarang ya. Makanya hati-hati kalau ada perjuangan, ikutlah walaupun sebentar, walaupun bantu, walaupun berbicaralah, ikut bicara. Artinya ikut bicara, ikut membantu. Mau ada orang gembosen bela, jangan begitu, kamu sudah enggak bantu gembosen. Nah, ini masuk dari perjuangan Islam. Jangan dibiarkan ada orang gembosen, sudah enggak bantu gembosen. Wah, ini bahaya, ini bisa matinya nanti mati munafik. Banyak sebenarnya orang-orang yang kita itu sebenarnya munafik cuma enggak terasa. Contohnya ya ini. Kemudian ada lagi munafik itu kalau ngomong tak jujur, kalau janji lopot. Ada azan di masjid, tidak ke masjid, itu kemarin kan sudah dijelaskan juga termasuk orang munafik yang jelas itu. Jadi orang munafik ini punya tingkir-tingkir. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ada azan di masjid, tapi tidak ikut jamaah di masjid juga munafik. Kita memang jarang mendengar hadis-hadis seperti ini karena kita enggak ngaji secara detail, tak banyak ngaji, jadi kiru ngeding. Berikutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa qala innal madina la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Hadis ini cukup panjang, intinya adalah di suatu perang perang Tabuk
perang Tabuk ini ada perang di daerah Tabuk. Benih perang Tabuk maksudnya cungjak raja Tabuk benih. Ini fi ghazatin perang di daerah Tabuk. Jadi ada orang laki-laki memang uzur untuk bisa perang. Ada yang sakit, ada yang uzur yang lain. Tapi oleh Rasulullah dijelaskan bahwa pahalanya sama ya, ketika ada panggilan perang kemudian dia tidak bisa uzur, sakit atau menjaga desa yang ditinggalkan, maka pahalanya itu sama saja. Sama halnya pada waktu kerja bakti di masjid tepak sake, pahalanya sama ya, asalkan niat ingin kerja bakti. Ingin sebenarnya cuma tepak sake apa? Sake soko mana? Sake soko apa? Beda talga. Oh, talga benih sake karena apa tak bisa kerja bakti. Nah bisa ya itu talga masuk. Ya maksudnya sake umpamanya ya perban. Itu pahalanya sama. Tapi kadang kita itu kalau semangat biasanya ngasih bantuan makanan. Saya tidak bisa kerja bakti di masjid atau di madrasah, saya ngasih makanan atau minum, sama saja itu pahalanya ya, pahalanya. Makanya kalau tidak bisa ya nyumbang apa gitu. Berikutnya wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Arabiyan. Nih perhatikan juga baik-baik ya, orang berjuang itu macam-macam ya. Ada yang karena lillahi taala, karena ingin dikatakan hebat, dikatakan pemberani, dikatakan yang lainnya, macam-macam. Ini hadisnya yang ke-59. Anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada orang laki-laki itu yang ikut perang untuk mendapatkan harta rampasan. War-rajulu yuqatilu liyuzkar. Ada orang juga yang ikut berjuang fi sabilillah, malah pun sebut, malah kau jain orang hebat, wah hebat orang bagus gini kah, walan memperjuangkan berdaya ada melulu. Yang kedua, yang ketiga war-rajulu yuqatilu yura makanuhu. Ada yang perang fi sabilillah, jihad fi sabilillah, malah oleh pangkat. Sama dakwah di selain jihad perang fi sabilillah juga begitu. Ada orang itu berjuang berdakwah itu niatnya apa? Teroleh bengah. Jadi lambak itu sudah ada ya. Jadi berdakwah itu memang cari uang, cari amplop. Ada juga yang untuk agar supaya biar dikatakan penceramah itu hebat luar biasa, tukang dakwah, laris manis. Ada yang begitu. Ada juga yang ingin pangkat, biar dikatakan hebat, pidato di pemerintahan, umpamanya di pendopo, di kementerian, pakai makelar. Ada. Saya dulu ketika di Jakarta itu ada ustadz ingin dimakelari, nanti seru petaber ceramah neng TV, yang ingin ceramah di kementerian itu ada ya begitu. Bilangnya jasa angkasa, sebenarnya ini kurang baik. Jadi bagaimana wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan. Jadi dalam riwayat lain itu ada yang perang itu karena syaja'atan, karena berani, wa yuqatil hamiyatan, ada yang perang karena dendam. Jadi ada yang dendam, ada yang ingin dikatakan berani, ada juga perang itu karena ghadaban, karena ngosok ya, bolan teban mana tempat ikut perang kaning tokel tanah kok terus balas dendam setiang kok terus matokel sokon orang kafir. Nah itu kan ghadban. Faman fi sabilillah, siapa ya Rasulullah yang jihad fi sabilillah sebenarnya? Jadi orang perang itu, orang jihad sekarang saja sama. Ada yang dakwahnya itu ingin dikatakan orang alim, ada yang ingin dikatakan orang pintar, ingin dikatakan wah hebat, ingin dikatakan ini dan itu, pokoknya tunggungan lah. Ada juga yang berdakwah ingin cari uang, nyari bese. Mun tak benya amplopa tak datang, mun benya datang melolo. Ini bagian dari cari bese. Kemudian orang Arabi ini, orang Badui ini bertanya kepada Nabi, siapa yang
dinilai perang fi sabilillah atau jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang perang untuk menegakkan kalimat Allah, maka dialah perang fi sabilillah. Wah, ampaman tadi takmir kungkungan, ampaman tadi kepala desa kungkungan. Nah, itu sudah bukan untuk fi sabilillah, tapi untuk dunia. Pahalanya tidak bisa sampai sabung kencer narindan. Nah, ini lagi yang ke-60, hadis yang ke-60, perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya sering terjadi. Sering terjadi tapi kita tidak merasakan. Lewang napa punten kencer. Hadis yang ke-60. Wa an Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu fataghnama wa taslama illa kanu qad ta'ajjalu thulusai ujurihim. Barang siapa yang ikut perang kemudian dia mendapatkan harta rampasan, kemudian dia selamat, maka dia sebenarnya sudah diberikan pahalanya sepertiga pahalanya. Jadi kalau sudah perang ya akan dapat harta rampasan dan selamat, maka pahalanya itu yang sudah dikasihkan di dunia itu sepertiganya. Jadi kalau bundar dibagi tiga, jadi yang sepertiga itu sudah dikasihkan di dunia. Wa ma min ghaziyatin aw sariyatin takhfiqu wa tusabu illa tamma lahum ujurahum, rawahu Muslim. Sedangkan orang yang ikut perang tapi dia tidak dapat harta rampasan, sudah ada dapat harta rampasan, tanang kutul mamanya kena pedang, maka pahalanya itu sempurna. Artinya nanti di akhirat itu sempurna, sudah muto. Berarti kalau kita umpama ini kalau disamakan dengan jihad perjuangan yang lain, anggaplah ngimami dibayar, boleh dibayar. Siapa yang melarang? Tidak haram. Jadi membayar imam, muadzin, tukang bersih masjid itu boleh. Tapi, nah ini ada tapinya. Pahalanya nanti di akhirat tidak sempurna, luang kon. Sudah luang sepertiga. Jadi kare 2/3, jadi luang lah kon. Nanti di akhirat itu luang. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu kalau ngajar biasanya nggak dibayar. Dan kalau dibayar tidak mau, karena takut luang nanti pahalanya di akhirat. Kalau sekarang ya diambil. Apa haram? Ya tidak ada haram. Cuman pahalanya sudah kalong, sudah luang. Bahkan perjuangan berbejar dah. Ini kalau uang ganjar dah, karena lama repot tuh konik tunya. Gitu. Napa haram? Ya dah haram. Apalagi kalau dah ada bayarannya, dah jalan perjuangan itu. Contoh umpama ini undang mau balik tak sangoin, kira-kira tu aja lah pengajian kata tambah undang ke Probolinggo, kiainya tidak disanggui, suruh jalan TV tahu sampai sinar kencang boleh kata kira-kiran gitu kan. Napa haram? Ya dah haram jawab. Perjuangan tanpa uang akan berhenti di tempat. Ini amalan tidak ada bayarannya. Karena speaker ngegur ya. Iya, karya apa? Tokur di speaker. Apakah haram? Ya tidak haram. Cuman pahalanya sudah dikasihkan di dunia sepertiga, luang. Jadi repot zaman sekarang itu kalau udah dibayar pasti itu kebanyakan tidak jalan. Dia dah haram, kayak cuma luang gitu aja. Jadi khotib dibayar boleh, pakai uangnya apa? Pakai uang masjid, tidak apa-apa. Cuman pahalanya kurang, luang. Montro talu kah? Ampun, tak apa derma, tak apa ya terima. Oh, berarti. Kadang
Tadi khotib, oh ampun, mohon maaf, saya tidak mau. Kenapa? Kalau tidak dipaksa saya tidak mau. Kalau dipaksa, ya mau. Ada yang begitu. Pasti jadi meri besen serau paksa. Tidak apa-apa ya, tidak haram. Jadi orang ngurusi masjid jadi takmir, jadi tukang sapu, tukang azan, imam itu tidak haram dikasih buruan. Ini Mekah itu kasih buruan semua itu. Imamnya, tukang azannya, tukang sapunya dikasih buruan, tidak apa-apa, halal. Cuman pahalanya berkurang nanti di akhirat. Menteroboh toh tak usah. Makanya ada kalau nggak salah itu kayak Peloso Pelirboyo itu mengatakan kalau santri saya kalau sudah pulang sebaiknya jangan hanya ngajar saja, kalau bisa jualan, walaupun jualan cilok, jualan apa tak apalah, biar tidak rep ngarep bajaran dari ngajarnya, dari mengajarnya, menjaga hatinya itu begitu. Kalau kita ngajar sambil usaha itu insya Allah ngarep diandin orang lain. Ada Kiai Madura itu pidato begini, Kiai Madura bukan saya ya. Penyakitnya ustadz atau kiai itu ada dua yang paling utama ya. Pertama ingin dihormat orang, nomor dua ngarep diberiin orang. Aduh mereka jaga lah. Jadi ini bukan saya yang ceramah, orang Madura ya. Jadi kiai atau ustadz itu penyakitnya yang paling banyak itu dua. Pertama ingin dihormat orang, ingin dicium tangannya orang, ingin ditiup tangannya oleh orang, pokoknya ingin muljaki lah. Nomor dua ngarepan bareng orang alias tero eri beria. Jadi di sini itu biar butuh pahalanya ya, jual pentol tanah apa, jual kerupuk, jual jamu nih malah taruh ngarep dibeliin orang. Cukup sekian dulu. Kalau ada yang ditanyakan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.